Tetapkuya, absen 40 akan menjelaskan tentang pengertian perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Perlawanan ini dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dan masyarakat Goa terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan ini dilakukan karena ambisi VOC untuk memaksakan perdagangan Belanda di wilayah Sulawesi Selatan. Aulian Rinsakita, nomor presensi 9 akan menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat pada perlawanan Sultan Hasanuddin. Nah, selain Sultan Hasanuddin itu ada beberapa tokoh yang terlibat seperti Patimura, Karaeng Patigaloang, Imapayuki, Lapatau, Imalonggi, dan yang terakhir Latenri Tata. Jadi saya Shalom Tercana Malviani dari nomor absen 35 dan teman saya Basa absen 26 akan menjelaskan kronologinya. Kronologi perlawanan Sultan Hasanuddin melawan VOC dimulai pada tahun 1666 ketika VOC di bawah pimpinan Cornelis Sperman berusaha memonopoli perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin menolak keras monopoli ini. VOC kemudian bersekutu dengan Arung Palaka, pemimpin Bani yang ingin membalas dendam terhadap Goa. Pada tahun 1667 setelah pertempuran sengit, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa. Namun Sultan Hasanuddin tidak menyerah dan melanjutkan perlawanan. Pada tahun 1669, VOC kembali menyerang dan berhasil menaklukkan benteng Somba, Opu, dan benteng utama Goa, sehingga Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah dan menandai kekalahan Kesultanan Goa dan meningkatnya dominasi VOC di wilayah tersebut. Saya Reddy Nikalawanto, absen 32, akan membacakan penyebab mengapa Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap VOC. VOC ingin memaksakan monopoli perdagangan di Makassar, dan yang kedua, VOC berambisi menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. Yang ketiga, monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC merugikan bagi pihak kerajaan Goa. Yang keempat, Sultan Hasanuddin ingin menjaga harga diri kerajaan Goa dan harga dirinya sebagai raja. Dan perlawanan Sultan Hasanuddin ini terhadap VOC terjadi selama 3 tahun, yakni antara 1966 hingga 1669. Dan perlawanan ini dikenal sebagai nama Perang Makassar. Di sini kita akan menjelaskan dampak dari perlawanan Sultan Hasanuddin. Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap Belanda atau Perang Makassar memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian Bongaya, dan yang kedua, monopoli perdagangan oleh VOC. Lalu ada kekalahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kalah dalam perang melawan VOC. Kekalahan ini disebabkan oleh dukungan VOC dari para raja kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin wafat di Goa pada 20 Juni 1670. Setahun setelah turun tahta. Perang Makassar terjadi karena persaingan kepentingan antara Kesultanan Makassar dan dalam perdagangan negara. Tempat merupakan komoditas dagang nasional Makassar yang diposisikan di Eropa.